Sedikit kan tadi udah dari Zep juga sudah menyumbangkan sedikit untuk Sumatera dan sekitarnya. Dan kamu kan juga kayaknya Aku fundraising. gimana sih, seperti apa sih kamu melihat kondisi Sumatera? Apakah ada keluarga yang berdampak di sana? Alhamdulillah sih keluarga yang di Medan banjirnya udah surut. Jadi ada yang kena banjir, cuma banjirnya udah surut karena tinggalnya memang di perkotaan Medan. Cuma untuk saudara-saudara yang benar-benar kayak di Padang Sidimpuan atau di Tapanuli Selatan, aku jujur udah banyak nggak kenal karena kan itu keluarga benar-benar yang udah generasi kesekian ya. Jadi keluarga dekat sih nggak ada. Tapi yang jelas aku tidak prihatin karena aku berasal dari Sumatera saja, tapi aku memang prihatin dengan bencana ini gitu loh, tanpa melihat dari area mana gitu. Jadi apa sih yang bisa aku lakuin? Sebenarnya jujur aku kepengen bisa ada di sana gitu ya, karena ada tawaran juga untuk kalau memang Mbak Mesya bisa turun langsung gitu akan lebih afdol gitu loh, di luar dari hanya fundraising gitu ya. Tapi karena memang dari segi waktu dan juga memang aku punya kebijakan dari suami kalau safar jauh tuh memang nggak bisa sendiri, nggak terlalu mudah lah buat aku dan tidak terlalu leluasa dan tidak memungkinkan aku untuk ada di sana. Aku ngerasa apa yang bisa aku lakuin, yang pertama adalah terus berisik, terus posting, terus siarkan, sebarkan berita keadaan di Sumatera seperti apa. Jangan berhenti untuk berisik dan tetap tunjukin bentuk kepedulian kita dengan kemampuan kita masing-masing. Kita mampu sedekah harta, kita mampu posting, kita mampu ada di sana, kita mampu apapun deh, berdoa apapun, dengan nyebarin link, dengan apapun yang bisa dilakukan, please lakuin. Karena kalau kita bisa keluar mati-matian untuk Palestina, tapi ini saudara kita yang jauh lebih dekat. Jadi mudah-mudahan isu dari bencana yang ada di Sumatera ini buat aku bukan tanggung jawab pemerintah aja, dan gak cukup dengan nyalah-nyalahin atau komentar yang negatif, tapi kita harus bergerak bareng-bareng. Tapi kadang suka gatel nggak sih kuping dengar statement-statement dari pemerintah yang kadang banget ngelus dada, istighfar terus gitu ya, karena banyaklah kekecewaan, banyak statement-statement yang menurut aku tidak pada tempatnya, banyak kata-kata yang tidak berempati, dan yang paling penting dari itu semua adalah aku kecewa dengan aksi yang kurang cepat tanggap. Dan menurut aku masih jauh dari harapan semua rakyat Indonesia, dan aku ngelihat malah gerakan masyarakat sipil itu jauh lebih cepat tanggap, lebih gercep, lebih satset, dan lebih gak banyak birokrasi. Jadi kecewa, jujur kecewa. Tapi mudah-mudahan daripada kita larut dalam kekecewaan tanpa melakukan sesuatu, juga kita jadi konyol. Jadi buat aku adalah fokus aja apa yang bisa gue bikin ya. Oke, gue bisa fundraising, oke gue fundraising. Gue gak bisa kesana, tapi aku bisa update, aku bisa posting, aku bisa terus menyiarkan keadaan yang sebenarnya di sana. Oke, tapi kan banyak banget nih sekarang setelah surut mungkin banyak pencitraan lah yang dilakukan oleh orang-orang tinggi gitu kan, dan masyarakat, sedangkan masih ada di Aceh Tamiang itu juga yang belum tersentuh. Ini mungkin kamu cukup miris nggak sih melihatnya, ya kan? Pasti rasanya kayak pengen membungkam mulut untuk nggak julid tuh, kayaknya rasanya nggak bisa ya. Cuma ya balik lagi ya, kalau kita terus-terusan sibuk dengan mengomentari pilihan-pilihan para pejabat atau anggota legislatif yang turun dengan cara-cara yang tidak tepat gitu ya, dengan bikin video-video estetik, mendingan kita fokus untuk mengetuk hati mereka untuk malu
Dengan kita berisik, masa sih nggak malu? Dengan kita terus koar-koar, dengan kita terus menyiarkan keadaan yang sebenarnya seperti apa, masa sih mereka nggak terketuk untuk bergerak gitu ya? Walaupun statusnya memang ini belum dianggap sebagai bencana nasional, tapi mudah-mudahan itu yang menggerakkan hati mereka untuk bergerak lebih cepat. Tapi kalau menurut kamu sebenarnya status ini harus segera diangkat jadi bencana nasional nggak? Nah, itu aku takut salah berpendapat. Kalau diangkat sebagai bencana nasional, nanti malah ada efek dominonya terhadap investor, turis, atau pendatang ke negara kita. Tapi kalau nggak ditentuin juga kayaknya dianggap remeh gitu ya. Bingung sih, jujur aku juga nggak paham, aku takut salah ngomong, tapi intinya adalah mau itu bencana nasional ataupun daerah, menurut aku tetap porsi pemerintah harus menganggap ini sesuatu yang sangat penting, karena apa yang kita lihat di sosial media itu ya real. Oke, satu lagi Kak, banyak sekali artis dan influencer yang malah mengumpulkan dana lebih banyak dari rakyat untuk korban, sedangkan pemerintah bergeraknya masih sedikit. Ya mungkin Kakak seperti melihatnya ya kan? Iya, makanya tadi aku bilang ternyata gerakan dari masyarakat sipil ini jauh lebih gercep, lebih sat-sat, lebih nggak kena birokrasi, nggak ribet gitu loh, nolong aja udah langsung nyampe gitu loh. Dan alhamdulillah ternyata kepercayaan masyarakat jauh lebih besar kepada sipil, kepada lembaga-lembaga yang mereka percaya gitu loh, kepada public figure atau influencer yang mereka percaya gitu loh, daripada perwakilan rakyat sendiri atau pemerintah sendiri gitu. Itu kan sudah menunjukkan bahwa kita nih lagi mengalami yang namanya trust issue. Jadi gimana caranya ngebayar itu semua, ya buktiin ini momennya. Kalau memang layak untuk kita percaya, layak untuk kita amanahkan, ya tunjukin dengan aksi gitu. Satu lagi mungkin langkah kamu apalagi sih selain fundraising tadi yang akan kamu giatkan lah untuk korban bencana di Sumatera? So far sih baru itu kemampuan aku ya Mbak. Aku cuma punya sosial media dengan follower yang alhamdulillah. Aku bisa mengajak teman-teman untuk berdonasi kalau punya kelebihan harta. Aku punya sosial media yang bisa aku manfaatkan sebagai corong untuk kasih tahu, untuk membuka mata orang-orang yang mungkin masih banyak yang nggak peduli. Jadi sejauh ini sih hanya itu yang bisa aku lakuin. Mungkin kecil, mungkin nggak berarti, tapi buat mereka di sana aku yakin banget akan impactful. Oke, terima kasih Thank you. Kak Mesya.